Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi hakikat sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelum jauh kita berbicara mengenai hakikat sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu arti daripada kata hakikat itu sendiri. Nah, menurut Notonegoro, hakikat itu diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang dapat mewujudkan tujuan dari sesuatu tersebut. Sehingga hakikat ini sifatnya itu mutlak. Nah, hakikat itu sendiri dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu ada hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Adapun hakikat abstrak yaitu disebut juga sebagai hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Nah, hakikat abstrak dari sila-sila Pancasila ini ditujukan pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi, jika dilihat dari bentuknya sendiri, Pancasila itu terdiri dari kata-kata dasar yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kemudian ada hakikat pribadi sebagai suatu hakikat yang memiliki sifat khusus atau dapat dikatakan sesuatu itu terikat dengan barang yang lain. Nah, hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Kemudian ada juga hakikat konkret, yaitu yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Maksudnya dari hakikat konkret Pancasila itu terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Tempat, keadaan, dan waktu. Nah, dengan realisasi hakikat konkret ini, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap harinya itu bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Jadi intinya, meskipun zaman telah berubah, tapi kita harus tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, sehingga perilaku kita tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Nah, kemudian Pancasila yang berisi 5 sila tersebut itu merupakan satu kesatuan yang utuh atau dapat dikatakan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur itu yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang. Nah, dengan artian sila yang di atas itu menjadi landasan bagi sila yang ada di bawahnya. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial.
kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan. Nah, Pancasila itu susunannya adalah majemuk tunggal atau merupakan satu kesatuan yang bersifat organis, yaitu terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukannya tersendiri. Dan meskipun berbeda, tetapi tidak saling bertentangan. Malah justru perbedaan itu menjadikannya saling melengkapi satu sama lain. Kemudian ada bersatu untuk mewujudkannya secara keseluruhan. Dan keseluruhannya itu dibina dari bagian-bagian yang tersusun antara satu sama lain. Kemudian tidak boleh satu sila pun ditiadakan dari Pancasila ini, karena setiap sila-sila itu adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, sekarang muncul pertanyaan, di mana sih letak pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup itu termasuk warga negara harus memiliki kesadaran secara bebas dan mandiri di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas semua tindakan yang ia lakukan. Kedua, ada hakikat sila kemanusiaan, yaitu terletak pada manusia sebagai makhluk monopluralis, yang artinya terdiri dari rohani dan raga yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Dan manusia juga sebagai makhluk monodualis, atau disebut manusia itu terdiri dari dua sifat yang bersifat dualisme, yaitu makhluk individu dan sosial, sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua. Nah, sehingga Pancasila itu memandang manusia sebagai makhluk monodualis sekaligus monopluralis. Kemudian pada sila ketiga yaitu ada hakikat sila persatuan. Ini terkait dengan semangat kebangsaan. Nah, rasa kebangsaan itu terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu ada tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Apa sih tanah air real itu? Nah, tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, merasakan suka duka yang dialami baik secara fisik maupun mentalnya sehari-hari. Kemudian ada tanah air formal, yaitu negara yang berundang-undang dasar dan menggariskan hukum serta peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum, serta memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Nah, kemudian tanah air mental itu merupakan bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi. Kemudian pada sila keempat yaitu ada hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil harus lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli dengan pendapat minoritas, tapi harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian pada sila terakhir atau sila kelima ada hakikat sila keadilan yang terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif yang merupakan keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara.
Kemudian yang kedua ada keadilan legal, yaitu kewajiban warga negara terhadap negara atau juga dinamakan sebagai keadilan bertaat. Dan di posisi ketiga yaitu ada keadilan komutatif, yang mana keadilan komutatif ini adalah keadilan antara sesama warga negara Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator.